Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan. Barisan aritmatika kan berkaitan dengan beda ataupun selisih. Dalam mencari beda dapat dilakukan dengan cara mengurangkan dua suku yang berurutan sehingga dapat dituliskan di mana beda itu bisa sama dengan U2 dikurangi U1 atau suku kedua dikurangi suku pertama. Lalu lanjut lagi bisa dengan U3 dikurangi U2, yaitu suku ketiga dikurangi suku kedua, dan seterusnya. Jadi, beda pada barisan aritmatika itu dapat dinyatakan dengan beda sama dengan UN dikurangi UN-1. Agar kita lebih tahu mengenai barisan aritmatika, coba deh kalian lihat dua barisan di samping. Mana sih yang termasuk ke dalam barisan aritmatika? Barisan 2, 4, 6, 8 termasuk ke dalam barisan aritmatika loh. Karena barisan tersebut memiliki nilai beda atau selisih yang sama, yaitu 2. Nah, di mana beda itu rumusnya adalah UN dikurangi UN-1. Semisal, di sini ada 2, 4, 6, dan 8. Kita bisa mengurangi suku kedua dikurang dengan suku pertama, U2 dikurangi U1, yaitu 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Sama halnya dengan suku ketiga dikurangi suku kedua yang menghasilkan nilai sama, yaitu 2. Oleh karena itu, barisan 2, 4, 6, 8 termasuk ke dalam barisan aritmatika. Barisan 1, 3, 9, 27 bukan termasuk barisan aritmatika loh, karena barisan tersebut tidak memiliki selisih atau beda yang sama. Bisa kita lihat dari suku kedua dikurangi dengan suku pertama, yaitu suku kedua 3 dikurangi dengan suku pertama yaitu 1, menghasilkan nilai 2. Lalu kita lihat dari suku ketiga dikurangi dengan suku kedua, di mana menghasilkan nilai 6. Nah, dari hal tersebut dapat dilihat bahwa barisan tersebut tidak termasuk ke dalam barisan aritmatika, karena kunci dari barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki selisih atau beda yang sama di setiap sukunya. Barisan aritmatika bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, contohnya ada di gedung pertunjukan seni. Di gedung pertunjukan seni itu kan ada panggung dan juga kursi untuk penonton. Nah, kita bisa misalkan bahwa barisan ke-1 ada 20 kursi, barisan kedua ada 24 kursi, baris ketiga 28 kursi, baris keempat 32 kursi, baris kelima 36 kursi. Kita ingin tahu nih berapa jumlah kursi pada baris ke-15. Jadi baris ke-15 tuh ada berapa sih jumlah kursinya? Nah, di sini kita lihat dulu dari baris awal, baris pertama. Baris pertama itu kan ada 20 kursi. Lalu kita lihat baris kedua, ada 24 kursi. Ternyata ada penambahan dari 20 ke 24. Berarti penambahannya itu ada 4 kursi. Jadi 20 ditambah 4 sebanyak 1 kali, di mana 20 ditambah 1 dikali 4. Lalu kita lihat lagi baris ketiga. Baris ketiga ternyata 28 kursi. Otomatis bisa kita katakan bahwa 28 itu dari 20 ditambah 4 ditambah 4. 20 ditambah 4, 4-nya itu ada sebanyak 2 kali. Jadi 20 ditambah 2 dikali 4. Sama halnya dengan baris keempat. Baris keempat berarti 4-nya itu ada sebanyak 3 kali. Jadi 20 ditambah 3 dikali 4. Lalu baris kelima itu 4-nya ada 4 kali. Jadi 20 ditambah 4 dikali 4. Otomatis untuk baris ke-15 itu 20
ditambah si 4-nya itu sebanyak 14 kali. Jadi 20 ditambah 14 dikali 4. Dari kesimpulan tersebut, kita ketahui bahwa baris ke-15 itu termasuk ke dalam suku ke N. Lalu 20 adalah suku pertama atau suku awal dari barisan tersebut, di mana gedung pertunjukan seni ini membentuk baris 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Lalu untuk si 14-nya itu adalah dari N dikurangi 1. N-nya itu kan 15, jadi 15 dikurangi 1 yaitu 14. Lalu selisih atau bedanya adalah 4. Rumus dalam menentukan nilai suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Dengan keterangan bahwa UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, A atau U1, lalu N adalah banyaknya suku, lalu B adalah beda atau selisih dari suku-suku yang ada di dalam barisan aritmatika tersebut. Di dalam barisan aritmatika tidak hanya ada suku pertama saja, tetapi ada suku tengah barisan aritmatika. Suku tengah barisan aritmatika adalah suku yang terletak di tengah-tengah barisan tersebut. Jadi untuk kita tahu nih suku tengah dari barisan aritmatika itu bisa kita gunakan rumusnya adalah UT sama dengan 1/2 dalam kurung A ditambah UN. Nah, UT itu adalah suku tengah barisan, lalu A itu adalah suku pertama, A atau U1, dan UN itu suku ke N-nya. Nah, untuk T, misalkan si tengahnya itu kita tidak diketahui nih berapa. Nah, itu kita bisa mencarinya dengan rumus T sama dengan 1/2 dalam kurung N ditambah 1. Agar kalian lebih memahami dalam menentukan nilai suku ke N barisan aritmatika, di sini terdapat soal diketahui barisan aritmatika dengan suku keempat adalah 10 dan suku ke-10 adalah 40. Suku ke-6 dari barisan aritmatika tersebut adalah. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita dapat menggunakan rumus nilai suku ke N barisan aritmatika, di mana rumusnya itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Karena yang diketahui dari soal itu U4 dan juga U10, maka U4-nya bisa kita uraikan jadi A plus N-nya itu kan berarti 4, maka kita substitusikan 4 dikurangi 1 dikali beda. Nah, setelah itu maka didapat U4 sama dengan A plus 3B. Sama halnya dengan U10. Jika kita uraikan dan kita substitusikan N-nya itu sama dengan 10, maka akan didapat U10 sama dengan A plus 9B. Dari soal, kita ketahui bahwa nilai suku keempat atau U4 adalah 10 dan nilai suku ke-10 adalah 40. Maka untuk suku keempat, persamaannya yaitu A plus 3B sama dengan 10. Lalu untuk persamaan suku ke-10 yaitu A plus 9B sama dengan 40. Setelah kita dapatkan dua persamaan tersebut, kita gunakan metode eliminasi untuk mendapatkan nilai B-nya, di mana 3B dikurangi 9B menghasilkan negatif 6B, lalu 10 dikurangi 40 menghasilkan negatif 30. B sama dengan negatif 30 dibagi negatif 6, lalu hasil akhirnya nilai B-nya adalah 5. Setelah kita dapatkan nilai B-nya sama dengan 5, maka tinggal kita cari nilai A atau suku pertamanya.
Caranya kita substitusikan nilai B sama dengan 5-nya itu ke dalam persamaan 1 ataupun persamaan 2. Di sini Ibu masukkan atau substitusikan ke dalam persamaan 1, yaitu A plus 3B sama dengan 10. A plus 3, B-nya kita ganti menjadi 5, 3 dikali 5 sama dengan 10. A ditambah 3 kali 5 kan hasilnya 15, maka A plus 15 sama dengan 10. Setelah itu, kedua ruas kanan dan kirinya kita kurangi 15, agar di ruas kiri 15-nya itu hilang. Maka didapat A sama dengan 10 dikurangi 15, dan hasil akhirnya adalah A sama dengan negatif 5. Setelah kita dapatkan nilai A atau suku pertama dan juga B atau beda dari barisan aritmatika tersebut, tinggal kita tentukan nilai suku ke-6-nya dengan menggunakan rumus UN sama dengan A plus N dikurangi 1 dikali beda. Yang diketahui tadi dari hasil hitung bahwa A sama dengan negatif 5 dan B adalah 5. Lalu untuk N-nya sendiri adalah 6, karena kan kita akan menentukan nilai suku ke-6. Oleh karena itu N-nya adalah 6. Tinggal kita substitusikan aja nilai yang diketahui tadi ke dalam rumus barisan aritmatika. Lalu kita peroleh menjadi U6 sama dengan negatif 5 plus 6 dikurangi 1 dikali 5. U6 sama dengan negatif 5 ditambah 6 dikurangi 1 kan 5. Jadi 5 dikali 5. U6 sama dengan negatif 5 ditambah 5 kali 5 adalah 25. Lalu U6 sama dengan 20. Maka nilai suku ke-6 dari barisan aritmatika tersebut adalah 20. Barisan aritmatika berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, seperti contoh soal yang kali ini. Pada tahun pertama, sebuah butik memproduksi 400 setel jas. Setiap tahun, rata-rata produksinya bertambah 25 setel jas. Berapakah banyaknya setel jas yang diproduksi pada tahun kelima? Nah, untuk mengerjakan soal cerita tersebut, kita perlu ketahui dulu apa saja yang terdapat di dalam soal tersebut. Di mana diketahui yang pertama itu tahun pertama produksi. Tahun pertama produksi berarti sama saja dengan U1 atau A. Di mana tahun pertama produksi itu ada sebanyak 400 setel. Lalu yang kedua diketahuinya bahwa rata-rata produksi setiap tahun atau beda atau selisihnya itu 25 setel. Nah, setelah kita ketahui apa yang diketahui dari soal, maka kita lihat apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Ditanyakannya berapakah banyaknya setel jas yang diproduksi pada tahun kelima. Kita ketahui dari soal bahwa rata-rata banyaknya produksi setiap tahun bertambah sebanyak 25 setel jas. Banyaknya produksi tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya membentuk barisan aritmatika, yaitu 400, 425, 450, dan seterusnya. Dengan hal itu, kita bisa gunakan rumus suku ke-n barisan aritmatika, yang dimana rumusnya UN sama dengan A plus N dikurangi 1 dikali beda. Kita ketahui bahwa A-nya atau suku pertamanya adalah 400, lalu bedanya adalah 25, dan N-nya yang ditanyakan yaitu 5. 5 itu tahun kelimanya. Lalu tinggal kita substitusikan ke dalam rumus tersebut. U5 sama dengan 400 ditambah 5 dikurangi 1 dikali 25. U5 sama dengan 400 ditambah 5 dikurangi 1 hasilnya 4, lalu 4 dikali 25. 4 dikali 25 menghasilkan 100, maka U5 sama dengan 400 ditambah 100, dan hasil akhirnya U5 adalah
500. Maka banyaknya setel jas yang diproduksi pada tahun kelima sebanyak 500 jas. Contoh soal ketiga yaitu suku tengah barisan aritmatika sama dengan 41. Jika beda adalah 5 dan suku ke-7 adalah 36, tentukan suku terakhir. Dari soal, kita ketahui bahwa suku tengahnya adalah 41, suku ke-7-nya adalah 36, dan bedanya adalah 5. Dan dari soal juga kita ketahui bahwa yang ditanyakannya itu adalah tentukanlah suku terakhir dari barisan aritmatika tersebut. Diketahui dari soal bahwa nilai suku ke-7 adalah 36. Nah, rumus dalam menentukan suku ke n barisan aritmatika kan UN sama dengan A plus N dikurangi 1 dikali beda. Maka untuk U7 itu kan sama dengan A plus 7 dikurangi 1 dikali beda. Sehingga U7 sama dengan A plus 6B. Dari soal kan hasil nilai suku ke-7 itu 36, maka didapat A plus 6B sama dengan 36. Setelah itu, kita substitusikan nih nilai beda ke dalam persamaan tersebut. A plus 6B sama dengan 36, si B-nya itu kita ganti atau kita substitusikan dengan nilai yang sudah ada di soal tersebut, yaitu 5. Maka A ditambah 6 dikali 5 sama dengan 36. A ditambah 6 dikali 5 kan menghasilkan 30 sama dengan 36. A dari dua ruas tersebut, dari kanan dan kiri kita kurangi 30. Maka ruas kiri menjadi A plus 30 dikurangi 30 dan ruas kanan 36 dikurangi 30. Dapatlah A sama dengan 6. Selanjutnya, setelah kita dapatkan nilai A atau suku pertama dan juga nilai beda, kita bisa menentukan suku terakhirnya dengan menggunakan rumus suku tengah, di mana rumus suku tengah itu UT sama dengan 1/2 kali A plus UN. Nah, UT, nilai suku tengahnya sudah diketahui di soal bahwa UT-nya itu adalah 41, maka 41 sama dengan 1/2, A-nya kita substitusikan 6 plus UN. 41 sama dengan 1/2 dikali 6 plus UN, atau 41 sama dengan 6 plus UN per 2. Setelah itu, kedua ruas kita kalikan 2, maka 41 dikali 2 sama dengan ruas kanan menjadi 6 plus UN. Setelah itu, 41 dikali 2 menghasilkan 82 sama dengan 6 plus UN. Lalu, kedua ruas kita kurangi 6. Menjadi 82 dikurangi 6 sama dengan 6 dikurangi 6 plus UN. Sehingga didapat UN sama dengan 76. Maka, nilai suku terakhir dari barisan aritmatika tersebut adalah 76. Yeah. Bobby Valentino.